Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video tentang topik ya, playlist keamanan jaringan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya pada praktik pengenalan ya aplikasi firewall ya. Jadi kita akan mengenal perangkat FortiGate ya. Jadi FortiGate merupakan salah satu perangkat router ya, firewall, dan ada web application firewall di dalamnya, sehingga kita bisa lebih memahami bagaimana proses untuk melakukan filtering. Jadi video kali ini adalah video demo ya, pengenalan fitur-fitur yang ada pada FortiGate. Jadi kita masuk saja, kita akan login. Perlu saya informasikan FortiGate yang digunakan saat ini adalah FortiGate versi 200E ya. Jadi FortiGate ini adalah FortiGate yang dimiliki oleh salah satu kampus negeri ya di Gorontalo, di mana di FortiGate ini berfungsi untuk melakukan firewall terhadap paket-paket yang masuk ke server ya. Kita bisa lihat di sini FortiGate-nya memiliki 18 port ya, ditambah dengan WAN 1 dan WAN 2 ya. Dan internetnya di sini berjalan pada WAN 1, sedangkan Ether 1 itu masuk ke server farm ya. Dan di sini masuk ke FortiGate distribusi ya. Kita bisa lihat di sini ada port yang aktif ya. Port yang aktif. Kayak di sini jalan metode komunikasinya itu menggunakan VLAN ya. Oke, ini tampilan untuk interface-nya. Kita bisa masuk ke pengaplikasian firewall sendiri ya. Jadi di sini kita bisa melakukan konfigurasi static routing ya. Ada firewall juga, firewall policy, kita bisa create. Nah, di sini kita bisa buatkan role ya. Jadi paket yang akan kita tambahkan pada firewall itu paket yang dari IP mana akan menuju. Jadi di sini dia mengenal incoming interface dan outgoing interface ya. Interface yang masuk dan keluar, ada source IP dalam hal ini ya. Jadi ada IP address dan ada destination address ya. Sama halnya konsepnya dengan yang ada pada IP tables dan MikroTik ya. Di sini juga kita bisa mengaktifkan security profile ya yang disediakan. Jadi ada antivirus, ada web filter, ada DNS filter, ada application control, ada IPS, dan ada filter ya. Oke, itu selanjutnya kita bisa lihat juga status ya, status dari server kita. Di sini ada penggunaan CPU-nya, penggunaan session yang aktif ya, memori yang digunakan. Untuk security-nya juga kita bisa lihat ya, total host yang di-manage ada 30 host. Kita juga bisa masuk pada menu network ya, static routing yang digunakan. Oke, kita ke fitur-fitur yang lain ya. Jadi kita hanya pengenalan saja fitur-fitur yang ada pada FortiGate ya. FortiGate 200E sebagai salah satu komponen firewall ya yang dapat kita implementasikan. Di sini ada policy and object. Kita bisa setting ya, service, scheduler, dan lain sebagainya. Di sini ada security profile. Kita bisa menambahkan konfigurasi untuk antivirus ya. Kita bisa tambahkan profilenya, antivirus profile yang akan diinspek protokol apa saja, dan di sini adalah Threat Windows Executable, itu kita bisa aktifkan. Selain itu ada web filter ya, kita bisa tambahkan web filter. Nah, di sini kita akan buat filtering untuk web filternya ya. Kita bisa aktifkan misalnya block invalid URL filter ya, kira-kira URL seperti apa yang akan difilter, yang akan diblok, kita bisa tambahkan ya di sini. Misalnya yang menggunakan type-nya misalnya regular expression, dan kita akan coba untuk block ya, kira-kira seperti itu modelnya. Selanjutnya ada DNS filter. Kita juga sama membuatkan
profile ya, profile yang ingin kita gunakan. Misalnya kita ingin kita akan melakukan blok untuk profile. Di sini kita bisa lihat ya, ada actionnya untuk judi misalnya gambling. Nah kita bisa redirect to blog portal, maka dia akan otomatis memblok ya. Untuk pornografi kita bisa blok ya, kira-kira seperti itu ya model implementasinya. Di sini ada application, ada intrusion prevention system ya, kita bisa create, kita bisa buat signature-nya ya, kira-kira protokol ya seperti apa ya, dan ini sudah otomatis sudah disediakan database-nya dari FortiGate sendiri. Jadi profile-profilnya tinggal kita gunakan saja ya. Misalnya filternya atau signature-nya seperti apa, kita bisa pilih blok ya. Nah kita bisa search misalnya Apache ya, misalnya ada security, ada di sini ada tingkat severity-nya ya, tingkat ancamannya, ada critical ya. Ini seri serangan-serangan yang biasanya terjadi ya. Targetnya server, kayak ini berdasarkan JVM versi berapa. Jadi kita tinggal menggunakan atau memblok saja ya. Misalnya kita ingin blok layanan SSH. Oke, di sini sudah banyak sekali jenis-jenis serangan yang sudah dikenali ya sebenarnya oleh si FortiGate. Jadi kita tinggal menggunakan aja ya fitur-fiturnya. Misalnya kita ingin menggunakan filternya seperti apa ya, severity-nya kita mau blok berdasarkan protokolnya dan lain sebagainya. Terus kita bisa oke. Nah di sini kita bisa lihat all attribute ya. Oke, ada file filter ya, sama halnya kita bisa buat profile ya, SSH inspection, ada application signature ya, kira-kira aplikasi apa saja ya, kategori-kategori aplikasi apa saja, dan di sini kita bisa lihat teknologi apa saja dan tingkat ancaman seperti apa ya. Nah dominan yang masuk ke jaringan kita itu hanya yang low saja ya, kebanyakan yang low. Oke, di sini ada settingan user autentifikasi dan kira-kira seperti itu firewall ya, firewall yang ada pada infrastruktur FortiGate ya. Di video-video sebelumnya kita sudah mengenal ya firewall yang ada pada MikroTik, firewall yang ada pada IP tables ya. Teman-teman bisa lihat kembali dan mempelajari kembali. Harapannya dengan video kali ini teman-teman bisa memahami, oh ternyata terdapat perangkat keamanan jaringan yang memiliki security enterprise yang lebih baik ya, karena harga dari dan support yang harus kita keluarkan untuk menggunakan layanan FortiGate ini cukup mahal ya, cukup mahal. Jadi kita harus memberikan kita harus bayar license, dan saat ini kita sedang menggunakan free license ya, lisensi yang free ya, sehingga kita tidak didukung lagi untuk updatean terbaru ya. Jadi setiap hari itu di FortiCare support itu melakukan proses pembaruan ya terhadap jenis-jenis serangan baru, jenis-jenis ancaman baru, sehingga database yang sudah kita lihat tadi itu akan selalu diupdate ya tiap secara daily ya. Nah jadi ketika statusnya sudah expire, maka kita sudah tidak mendapatkan pembaharuan lagi, namun fitur-fitur yang ada pada FortiGate-nya semuanya tetap bisa kita gunakan dengan baik. Oke, sekian, semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.